setiap kali kita peringatan ke Mi'raj, kita diingatkan bahwa hadiah dari Allah kepada Nabi Muhammad ketika Isra Mi'raj adalah perintah sholat 5 waktu. Itu hadiah, itu anugerah. Walaupun berat rasanya kita laksanakan, tapi hakikatnya itu hadiah yang besar karena pahalanya sangat luar biasa, dan itu tidak diberikan kepada umat-umat terdahulu. Umat-umat terdahulu yang umurnya lebih panjang, ratusan tahun, bahkan sampai ada yang 1000 tahun baru meninggal, kuat-kuat, tapi oleh Allah nggak dikasih perintah sholat 5 waktu, paling hanya 1 waktu. Tapi kita sebagai umat terakhir yang lemah, yang kecil, yang umurnya pendek, tapi oleh Allah diberi anugerah kewajiban sholat sampai jumlahnya 5 waktu. 5 waktu dalam sehari semalam. Kalau dari detail awam itu ada nantinya Qabla hijratin Nabi Isra. Apa enggak? Nisa kata lan diku Yudra wa bada Isra'in urujun lisama hatta ro'an Nabi Rabban kalama. Isra Mi'raj itu berlaku setahun sebelum Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah. Di setahun sebelum hijrah. Kalau sekarang hijrahnya 1445, berarti peristiwa Isra Mi'raj 1446. Setahun lebih dulu Isra Mi'rajnya daripada hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti perintah sholat 5 waktu itu sudah 1446 tahun. Sudah lama itu. Selesai Isra, Rasulullah dimi'rajkan. Dan dalam mi'raj itulah beliau bertemu langsung dengan Allah. Bukan hanya berdialog, tapi ketemu langsung, melihat zatnya Allah. Dan ini satu keistimewaan yang hanya dimiliki oleh Rasulullah. Nabi-nabi yang lain tidak ada. Tidak ada yang sampai kuat bertemu dengan Allah. Nabi Musa itu nabi yang paling kuat, nabi yang paling tangguh gitu. Nabi Musa itu kekuatannya 1:10 laki-laki yang kuat-kuat. Itu masih kuatan Nabi Musa. Nabi Musa begitu melihat ada cahaya Allah, sudah pingsan beliau. Karena beliau melihat ada cahaya itu mengenai Gunung Turisin. Gunung Turisin hancur, Nabi Musa pingsan, tidak kuat. Tapi Nabi kita berhasil bisa melihat Allah dan berdialog langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Nabi Musa hanya diajak ngomong, tapi nggak melihat Allah. Tapi kalau Nabi Muhammad bisa melihat Allah dan juga diajak ngomong secara langsung. Itu kewajiban sholat 5 waktu. Sebab nanti yang kalian dapat semua adalah as-sholatu imam din. Sholat adalah tiangnya agama. Ibarat bangunan. Islam itu kan bangunan, ada fondasinya, ada temboknya, ada atapnya. Yang
diserupakan dengan tiangnya adalah sholat. Jadi kalau sebuah bangunan ada pondasinya, ada atapnya, tapi nggak ada tiangnya, roboh. Ada pondasi, nggak ada tiang, bukan bangunan namanya. Hanya pondasi, bakal bangunan. Ada pondasi, ada tembok, nggak ada tiangnya, roboh, nggak kuat. Apalagi ada pondasi, ada atap, taruh di mana atapnya kalau nggak ada tiangnya. Maka 5 dari rukun Islam yang paling penting adalah sholat. Yang lain penting, tapi yang paling penting adalah melaksanakan sholat 5 waktu. Maka yang belum sholat 5 waktu belum sempurna. 5 itu tiangnya. Kalau kurang dari 5 berarti ya kurang. Kalau cuma 4 ya belum kokoh. Tapi cuma 1 gadil sini. Itu gampang lubling cuma 1 itu. Kalau 5 sudah penuh semua, insya Allah sudah kokoh, sudah kuat. Kalau ada gempa, ada guncangan, ada angin, insya Allah nggak bakal roboh karena tiangnya sudah genap ada 5. Apalagi 5 itu tiangnya besar-besar, bukan kecil-kecil. Dan bagaimana cara menguatkan tiang itu? Caranya membesarkannya itu dengan sholat berjamaah. Sholat sendirian itu pahalanya 1. Tapi kalau berjamaah 20. Berarti kalau kamu sholat berjamaah itu tiangnya didobel, rangkap 27. Kalau sendirian cuma 1, walaupun 5, tapi kalau 1 cuma 1 tiangnya, ya masih kalau ada gempa ya masih goyang-goyang. Tapi kalau 5 udah utuh, udah penuh tiangnya dan kokoh semua, 27 lapis, ya pasti kokoh, pasti kuat gitu. Ada gempa goyangan dan apa gitu. Maka usahakan sholat dengan berjamaah. Tuh, biar tiangnya kuat. Kalau nggak berjamaah itu tiangnya walaupun tegak tapi nggak kuat karena 1 banding 27. Kuatan mana? Ya 7 lah pasti. Tuh. Apalagi kalau sholat kalian seperti ini, 1 aja nggak tegak kan? 1 aja masih kacau ini. 1 aja tegak lurus bener cara berpunya itu masih kecil 1. Apalagi 1 aja sudah tidak tegak, dan miring-miring sholatnya. Sarungnya, celananya bolong, itu sudah. Jadi kalau tiang itu udah kecil, miring-miring begini, kena angin langsung roboh. Maka biar kuat tiang agama kita usahakan sholat berjamaah, biar kuat. Nah, tiang itu gak cuma kuat, biar indah, biar bagus, ada relief-reliefnya, ada hiasan-hiasannya. Hiasan itu namanya sholat sunnah, qobliyah dan ba'diyah. Itu relief-reliefnya itu, biar indah. Jadi kalau kalian sholat 5 waktu,
tiangnya sudah kuat besar tapi nggak ada hiasannya, waduh jelek dilihat itu, ya kan? Kalau ditambah Qobliyah dia sudah kokoh, kuat dan indah untuk dipandang. Indah lagi dicat, catnya pakai wiridan, pakai pujian, sholawat itu catnya, biar tiangnya itu kuat, kokoh, tebel dan indah dipandang karena ada hiasannya dan dicat dengan warna yang memikat. Maka setiap orang yang memandang pun akan bahagia, akan jatuh cinta kepada agama. Kebanyakan ini tidak, sholatnya sudah cepet-cepetan, itu tidak wiridan, berbuang, tidak wiridan, Qobliyah ganti ada. Nah ini kan sebagai oleh-oleh hadiah dari Allah kepada baginda Rasulullah ketika Isra Mi'raj adalah kewajiban sholat 5 waktu. Maka usahakan 5 waktu jangan kita tinggalkan, karena itu pun tiang agama kita agar lebih kuat kita kokohkan dengan berjamaah, kita hiasi dengan Qobliyah ba'diyah, kita tak biar lebih cemerlang, lebih gemerlap dengan berita dan pujian. Paham? Laksanakan. Jadi ragu, hanya ragu ya, nggak yakin. Ini saksi agamanya siapa ini? Allah.